Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Ekawati SPD MPD selaku Kepala Sekolah dari SLBB YPAC Banda Aceh. Dalam mengikuti kegiatan HGN ini, saya mengangkat judul dengan melalui pembelajaran berderefisiensi dapat meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik berderefisiensi di SLBB YPAC Banda Aceh dengan sebuah strategi pembelajaran di era Merdeka Belajar. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas yang dilaksanakan dengan memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada pembelajaran, problem atau konteks siswa. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan atau lingkungan masyarakat, menggunakan perangkat teknologi informasi dan teknologi, di mana situasi di SLBB YPAC Banda Aceh memiliki visi terwujudnya pelajar Pancasila yang memiliki karakter belajar sepanjang hayat, cakap, terampil, dan kreatif, menghargai kebersamaan, keberagaman, serta tangguh dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Misi dari SLBB YPAC Banda Aceh adalah mengembangkan nilai-nilai religius dan berbudi pekerti sehingga mampu mengembangkan kreativitas dan penguasaan literasi dan numerasi yang mendukung keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai pembelajar sepanjang hayat. Menanamkan sikap kerja keras, pantang menyerah sehingga membentuk pribadi yang percaya diri, mandiri, dan tangguh. Mengembangkan sikap toleransi, suka tolong-menolong dan tanpa membedakan agama, ras, dan suku bangsa. Menyelenggarakan program vokasional yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, kebutuhan dalam dunia kerja. Tujuan dari SLBB YPAC Banda Aceh adalah meletakkan pembiasaan dan keteladanan untuk mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bekerja sama di dunia kerja berkaitan dengan peningkatan kewirausahaan untuk pelaksanaan program magang dan mempromosikan hasil karya peserta didik. Peserta didik di SLBB YPAC Banda Aceh terdiri dari 90 orang siswa, mulai dari jenjang TKLB sampai dengan SMA LB. Pengajaran di SLBB YPAC Banda Aceh dilakukan dengan melakukan bahasa isyarat dan oral yang standar di dalam berkomunikasi dengan peserta didik di dalam kelas. Pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah pendidik di SLBB YPAC Banda Aceh sejumlah 22 orang dan tenaga pendidik berjumlah 5 orang. Yang dimana latar belakang pendidik tidak semuanya berlatar belakang pendidikan luar biasa. Sarana dan prasarana di SLBB YPAC Banda Aceh memadai lengkap yang disediakan untuk menunjang proses pembelajaran berderefisiensi yang seiring dengan visi dan misi serta tujuan sekolah. Lingkungan sosial budaya di SLBB YPAC Banda Aceh berlokasi di tempat yang sangat strategis. Keberadaannya di sekeliling kota, berada di masyarakat, sekolah, dan kantoran. Tantangan dan peluang, kebijakan kurikulum merdeka merupakan angin segar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam rangka perbaikan proses pembelajaran karena mereka perlu perhatian yang khusus dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Tantangan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar adalah sebuah unsur yang terlibat dalam pembelajaran mulai dari kepala sekolah sampai dengan operator sekolah, di mana yang harus memahami secara komprehensif kebijakan, tahapan, implementasi, dan penyiapan dokumentasi, pembelajaran, dan asesmen sebagai daya pendukung lainnya. Situasi pembelajaran di SLBB YPAC Banda Aceh selama ini belum maksimal mungkin. Hal ini dikarenakan peserta didik yang beragam karakteristik dan kemampuannya. Di mana jika sudah siang hari, peserta didik sudah
berkurang kemauan untuk belajar, melanjutkan pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan secara akademik. Dikarenakan hal tersebut, setelah saya lihat langsung aksi dan reaksi dari peserta didik, perlu perubahan cara pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam melakukan rasa untuk menghilangkan kejenuhan itu, maka perlu perubahan dalam metode pembelajaran. Saya selaku pemimpin mengadakan pertemuan kepada guru-guru dan memberi pengarahan serta contoh mengevaluasi perubahan tersebut agar sejauh mana perubahan yang setelah didapati. Tantangan yang fokus pada pembelajaran adalah praktik pembelajaran yang memandu peserta didik menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang mulai dari TKLB sampai dengan SMA-LB. Aksi pelaksanaan pembelajaran berderefisiensi, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pembelajaran berderefisiensi. Pembelajaran berderefisiensi adalah proses pembelajaran di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang dia sukai dan kebutuhannya masing-masing. Setidaknya mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Tindak lanjut yang diperlukan adalah untuk menyediakan waktu, merencanakan dengan matang aktivitas dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dan dengan melakukan kegiatan berbagi sebagai pembelajaran yang berproses dan profesi ke forum komunitas guru belajar sehingga menjadi inspirasi bagi guru yang lainnya yang belum melakukan kegiatan pembelajaran berderefisiensi. Demikian paparan dari saya dari SLBB YPAC Banda Aceh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.